Halo para calon ASN, kali ini kita lanjut lagi ya untuk membahas soal persiapan tes CPNS di tahun ini. Untuk kali ini kita masih TIU, ini adalah soal lanjutan yaitu nomor 16 sampai 20. Tipe soal seperti ini termasuk ke dalam bentuk aljabar ya, ini sangat sering muncul di tes intelijensi umum. Oke, langsung saja kita coba kerjakan. A, B, dan C adalah bilangan positif. Dan 2AB sama dengan 2/3C. Jika nilai A dinaikkan 25% dan nilai B diturunkan 20%. Nilai C sekarang adalah, karena di sini yang ditanya nilai C, berarti bentuk ini teman-teman yang 2AB sama dengan 2/3C harus kita ubah ke dalam bentuk C terlebih dahulu. Nah, ini kita tulis dulu ya, berarti 2AB sama dengan 2/3C. Maka ini cara mengubahnya, yang 3-nya pindah ke kiri, nanti dikali dengan yang 2AB. Yang 2-nya juga pindah ke kiri, tapi nantinya ke bawah atau dibagi. Maka ini akan menjadi 2AB dikali dengan 3/2. Itulah nilai dari C-nya, teman-teman. Nah, 2 dan 2 di sini, ini bisa dicoret. Yang AB kali 3, ini jadinya 3AB. Sama dengan C, berarti kita dapat nilai C-nya. Lalu kita ke soal lagi. Di sini di soal diberitahu bahwa nilai A-nya dinaikkan 25% dan nilai B-nya diturunkan 20%. Nah, nilai C-nya sekarang adalah, jadi teman-teman, caranya biar mudah, ini kita misalkan saja nilai A dan B-nya. Supaya mudah, nilai A-nya kita pilih 10 saja, begitupun dengan nilai B-nya ya, kita misalkan dengan 10. Maka yang 3AB sama dengan C ini akan menjadi 3 kali 10 dikali lagi dengan B-nya yang 10, itu sama dengan C-nya. 3 kali 10 kali 10 itu 300 sama dengan C. Dapat ya, nilai C-nya adalah 300. Nah, ini sebelum dinaikkan dan diturunkan teman-teman nilai AB-nya. Sedangkan di soal kan diberitahu bahwa A-nya dinaikkan 25% dan B-nya diturunkan 20%. Maka jika kita naikkan, ini nilai A-nya akan menjadi 10 ditambah dengan 25% kali 10. Seperti itu ya teman-teman kalau mau cari nilai yang sudah dinaikkan persennya. Berarti ini tetap 10 ditambah 25% itu 25/100 dikali dengan 10. Nah, ini bisa kita coret-coret, yang 0 dan 0 bisa dicoret, nah yang 10 di bawah bisa dicoret, tapi yang 25 inget tambah koma di belakang 2. Jadi tinggal dijumlah nih, 10 tambah 2,5 itu 12,5. Inilah nilai A yang telah dinaikkan 25%. Sekarang kita cari nilai B-nya yang telah diturunkan 20% itu berapa. Caranya sama, ini kita tulis saja B yang diturunkan 20% itu akan menjadi, B-nya tadi 10 ya, kita misalkan. Karena diturunkan, berarti ini jadinya dikurang dengan 20% dikali dengan 10. Mirip ya dengan cara nyari A yang dinaikkan 25%, tapi ini karena diturunkan, jadi tandanya dikurang. Maka ini jadi 10 dikurang 20/100 kali 10. Ini 0 dan 0 lagi-lagi bisa dicoret. Dan 0 di atas dan 0 di bawah juga bisa. Maka jadinya 10 kurang 2 itu 8. Dapat teman-teman, ternyata nilai A yang telah dinaikkan 25% itu nilainya 12,5. Dan nilai B yang telah diturunkan 20% itu nilainya 8. Sekarang tinggal kita masukkan ke sini yang 3AB sama dengan C ini. Maka nilai C sekarang itu akan menjadi 3 dikali A-nya yang tadi ya, yang kita dapat 12,5, dikali dengan B-nya yang tadi kita dapat yaitu 8 sama dengan C. Ini jika dikalikan 12,5 kali 8 kan 100. Lalu 3 kali 100-nya itu 300. Ternyata teman-teman nilai C ini itu tidak berubah. Nilainya sama yaitu 300 dengan sebelum nilai A dan B-nya yang dinaikkan atau diturunkan. Jadi jawabannya ini adalah yang E, tidak berubah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Soal nomor 17. Memancing adalah aktivitas Ilham pada hari Minggu. Hari Minggu ini Ilham banyak pekerjaan. Nah, yang ditanya ini adalah kesimpulan dari dua pernyataan ini. Ini masuk ke dalam materi silogisme kata. Jadi, ini juga sering keluar pada tes TIU CPNS. Oke, lanjut ya. Kita coba kerjakan. Ini caranya supaya lebih mudah. Yang memancing di sini kita misalkan dengan P adalah aktivitas Ilham pada hari Minggu. Hari Minggunya kita misalkan Q ya.
Jadi di sini kita dapat persamaannya adalah P tanda panah ke kanan Ki. Dimana tadi P-nya memancing, Q-nya hari Minggu. Jadi bisa disingkat memancing itu aktivitas di hari Minggu. Aktivitasnya si Ilham, teman-teman. Lanjut, sekarang kita ke pernyataan kedua. Hari Minggu, tadi udah ya, hari Minggu itu tadi Ki kan, berarti ini kita misalkan juga dengan Ki, sama. Ini Ilham banyak pekerjaan. Nah, banyak pekerjaan ini baru ya, belum ada, berarti ini kita misalkan dengan R. Jadi kita dapat Ki tanda panah ke kanan R. Maka kesimpulannya teman-teman tinggal coret yang sama di atas dan bawah. Di atas ada Ki, di bawah ada Ki, kita coret. Kesimpulannya berarti P tanda panah ke kanan R. Di mana P itu tadi adalah memancing, lalu R itu adalah banyak pekerjaan. Jadi jika digabung ini memancing meskipun banyak pekerjaan. Yang memancing siapa? Ilham ya teman-teman. Harinya jelas berarti hari Minggu. Nah sekarang tinggal kita cocokkan mana nih di antara opsi yang mirip dengan kesimpulan yang telah kita buat. Kita coba opsi A, hari Minggu Ilham tidak memancing. Jelas salah ya teman-teman, karena tadi kesimpulan kita adalah memancing meskipun banyak pekerjaan. Untuk opsi B, hari Minggu Ilham ragu untuk memancing. Jelas salah. Opsi C, Ilham memancing pada hari selain Minggu. Ini juga jelas salah. Opsi D, Ilham tidak memancing jika banyak pekerjaan. Salah ya, tadi itu kesimpulan kita adalah memancing meskipun banyak pekerjaan. Oke, opsi E sekarang, hari Minggu ini Ilham pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Nah, ini teman-teman, jadi jawabannya jelas adalah yang E. Hari Minggu ini Ilham pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Ini sesuai dengan apa yang telah kita simpulkan tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Nah ini teman-teman, ini kategorinya adalah soal statistik mencari rata-rata. Tapi ini yang dicari bukan rata-ratanya, tapi anggota nilainya yang ditanya itu berapa. Oke teman-teman, untuk mencari rata-rata itu kalian tinggal jumlahkan semua nilainya dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya siswa yang mempunyai nilai tersebut. Jadi ini rumus umumnya ya yang harus kalian hafalkan. Tapi ini biasanya kalian sudah cukup bisa dengan rumus ini. Oke, rata-ratanya karena inginnya di sini 85, berarti langsung saja kita tulis di sini 85. Dan jumlah nilai ini berarti tinggal kita jumlahkan teman-teman. Di sini ada 91, ada 88, ada 86, ada 78. Kita jumlahkan, jangan lupa kita akan mencari pelajaran kelima. Nah, di sini kita misalkan dengan X saja. Jadi, ditulis ya, ditambah dengan X. Itu yang akan kita cari. Dibagi dengan banyaknya data, berarti 5 ya, teman-teman. Nah, yang 5 ini tinggal kita kali ke 85 sebelah kiri. Itu hasilnya 425. Nah, yang sebelah kanan ini tinggal kita jumlahkan. Yang 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78. Ini jika dicari hasilnya adalah 343, jangan lupa masih ada ditambah X. 343-nya berarti tinggal pindah ke kiri, teman-teman, jadi 425 dikurang 343. Ingat ya, tandanya berubah jadi min. Sama dengan X. Nah, ini 425 dikurang 343 itu adalah 82. Jadi, kita dapat, teman-teman, jawaban dari soal ini itu adalah 82. Nah, inilah nilai yang harus dimiliki oleh siswa kelima agar rata-ratanya jadi 85. Ingetin ya, caranya seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. Soal nomor 19. Seorang pemeriksa akan memeriksa 5 kantor, yakni E, F, G, H, dan I. Karena 5 kantor tersebut saling berhubungan, maka pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan urutan sebagai berikut. H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. Berarti jika kita singkat, ini kita bisa tulis F tanda panah ke kanan H. Jadi maksudnya F dulu yang diperiksa baru H. Seperti itu ya. Kita lanjut sekarang ke pernyataan keduanya. G diperiksa sebelum E diperiksa. Berarti yang diperiksa mana dulu teman-teman? G dulu ya. Jadi G tanda panah ke kanan E.
Lalu yang ketiga, I diperiksa pada urutan keempat. Nah, jadi ini mutlak teman-teman. I itu sama dengan urutan keempat. Oke, kita lihat apa yang ditanya. Jika G diperiksa pada urutan kedua, maka, nah ini ada opsi A sampai E, kelihatannya kita akan mencari yang cocok yang mana. Berarti jika kita tulis di sini ada 5 urutan pemeriksaan ya. Di mana ini masih kita kosongkan, titik-titik, tanda panah kanan titik-titik, tanda panah kanan titik-titik, tanda panah ke kanan titik-titik, lalu terakhir tanda panah ke kanan lagi titik-titik. Nah, titik-titik ini yang akan kita isi teman-teman sebagai urutannya. Jika kita lihat tadi di soal, I itu pasti urutan keempat. Jadi langsung kita tulis ya di titik-titik yang ini, yang keempat itu I. Lalu di soal juga diberitahu bahwa G itu urutan kedua. Jadi kita langsung tulis di sini G itu di titik-titik kedua. Nah, ada yang masih kosong. Inilah yang akan kita coba-coba. Kita lihat di pernyataan kedua yang tadi itu diberitahu bahwa G itu diperiksa sebelum E diperiksa. Berarti jika kita lihat G itu kan urutan kedua. Berarti setelahnya itu bisa saja dia memeriksa kantor yang E. Lalu kita ke pernyataan pertama. Yang F itu diperiksa sebelum H. Berarti F itu kita taruh di titik pertama. H itu kita taruh di yang terakhir. Bener ya? F dulu baru H. Oke, sekarang kita cocokkan ke opsi. Kira-kira mana yang benar dari urutan ini? Opsi yang A, F diperiksa pada urutan pertama. Bener ya? Jika kita lihat ini F di urutan pertama, oke ini bener. Untuk jawaban yang B, I diperiksa di urutan kelima. I itu di urutan keempat. Berarti yang B ini salah. Opsi C, H diperiksa pada urutan kelima. Jika kita lihat H itu di sini kelima, oke bener, berarti ini opsi C juga betul. Opsi D, E diperiksa pada urutan keempat. Jelas salah ya. Ini kalau kita lihat tadi E-nya ini diperiksa di urutan ketiga, berarti ini salah. Lalu untuk yang opsi E, F diperiksa pada urutan kelima, jelas salah karena urutan kelimanya itu H. Nah, ini ada 2 jawaban yang benar. Berarti kita harus otak-atik lagi nih urutan pemeriksaannya supaya nanti hanya ada 1 opsi yang benar. Jadi kita tulis lagi ya, 5-nya kita kosongkan lagi urutannya. Di mana urutan kedua ini pasti G dan keempat ini pasti I. Nah, ini yang kita otak-atik, misalnya untuk G ini kan diperiksanya sebelum E diperiksa. Berarti E-nya tadi itu kita taruh pas setelah G, ini kita taruh di ujung saja E-nya. Tapi tetap ya tidak menyalahi aturan. Karena di sini yang diperiksa G dulu baru E. Nah, untuk yang F ini yang diperiksa sebelum H, kita taruh F-nya di pertama, H-nya di ketiga. Ini juga tetap tidak menyalahi aturan. Maka jika kita lihat opsi C yang tadinya benar, H diperiksa pada urutan kelima, jadi salah teman-teman, karena ini hanya jadi urutan ketiga. Maka yang tetap memenuhi adalah opsi A, F diperiksa pada urutan pertama. Jadi jelas teman-teman, karena F ini benar di 2 urutan pemeriksaan, maka jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu. Jadi jika kalian menemukan opsinya ada lebih dari 1 yang benar, kalian harus otak-atik lagi urutannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 20. Soal nomor 20, Indah berjalan ke arah utara sejauh 500 cm, kemudian berjalan ke barat sejauh 12 meter. Jarak posisi Indah saat ini dari posisi awal adalah, ini sebelum kalian mengerjakan harus tahu dulu mana barat, mana utara, mana timur, mana selatan. Nah, ini kita kasih catatan di sini saja. Utara itu yang atas ya teman-teman, maka lawannya yang bawah selatan. Barat itu sebelah kiri, berarti timur lawannya sebelah kanan. Nah, setelah kita tahu patokan dari arah utara, selatan, barat, timurnya, berarti tinggal kita coba jawab soalnya. Pada soal ini Indahnya berjalan ke arah utara sejauh 500 cm, berarti ke atas ya teman-teman, 500 cm. Lalu ke arah barat sejauh 12 meter, berarti ke kiri ya teman-teman, sejauh 12 meter. Nah, jika kalian lihat di sini itu masih belum sama satuannya, karena yang ini meter, yang ini senti, sedangkan yang ditanya dalam bentuk meter. Berarti yang kita ubah itu yang senti di sini. 500 cm jika diubah ke meter berarti naik 2 tangga dibagi 100 teman-teman. Jadi 500 bagi 100 itu 5, jangan lupa satuannya sudah berubah jadi meter. Maka jarak posisi Indah saat ini dari posisi awal, itu maksudnya berarti yang ini ya, posisi terakhirnya ini, awalnya yang ini,
Ini kita hubungkan berarti dengan garis. Nah, ini akan membentuk segitiga siku-siku, teman-teman. Nah, untuk cara yang digunakan, ini cara yang pernah kita coba di waktu SD, yaitu Pitagoras. Maka, jika kita ingin mencari sisi miring atau tanda tanya di situ, rumusnya tinggal akar dari si yang 12 ini kita pangkatkan 2, ditambah dengan yang 5 ini juga kita pangkatkan 2. 12 pangkat 2 itu 144, 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 itu 25. Maka kita dapat ini akar dari 144 tambah 25 berarti 169. Berapa teman-teman akar 169 yang dikali bilangannya harus sama itu 169. Itu jawabannya adalah 13 meter. Oke, dapat ya. Jadi ini yang benar adalah opsi A, 13. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info dan soal terupdate seputar CPNS di tahun ini. Terima kasih.